lagi. Baiklah, saya akan memperkenalkan, nama saya Joyce Ludong. Saya kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas 1B, jurusan keperawatan. Tujuan saya membuat video simulasi pada pasien dengan cedera kepala ringan ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah keperawatan darurat 2 yang diberikan oleh Nurse Olvin Manengkei Escape MKes. Ketika kita menemukan korban di jalan dengan cedera kepala ringan, pastikan kita 1. Amankan diri, 2. Amankan korban, 3. Amankan lingkungan. Kemudian kita cek respon pasien, maksudnya cek kesadaran pasien. Panggil korban, misalnya panggil nama korban atau nama ibu atau nama anak. Tepuk bahu, rangsang nyeri, misalkan kita menekan ujung jari pasien. Bila pasien masih merasa nyeri, dia akan merespon akan tindakan yang kita lakukan. Pertolongan pertama pada pasien dengan cedera kepala ringan yaitu 1. Kita mengecek jalan napas pasien atau airway. Cara kita mengecek jalan napas pasien itu bisa dilakukan dengan cara melihat. Melihat di sini kita melihat kembang kempisnya dada dan perut pasien. Dan kita bisa merasakan apakah pasien itu masih bernafas atau tidak dengan cara meletakkan jari di bagian hidung atau mulut pasien. Cara tersebut kita lakukan selama 5-10 detik. Sudah itu kita menghitung pernapasan pasien. Menghitung frekuensi pernapasan pasien yaitu dengan cara kita melihat pergerakan dada dan perut pasien. Hitungan pernapasan pasien yang normal adalah 16 sampai 20 kali per menit. Sesudah kita mengecek bagian pernapasan pasien, kita lanjutkan dengan mengecek bagian sirkulasi nadi pasien. Dalam mengecek sirkulasi nadi pasien, kita bisa melihat keseluruhan tubuh pasien. Apakah dalam tubuh pasien warna kulit berubah dan juga frekuensi nadi. Frekuensi nadi yang normal adalah 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian kita mengecek kesadaran pasien. Mengecek kesadaran pasien itu melalui refleks cahaya pada pupil. Dan juga kita bisa menilai refleks cahaya dan pupil itu normal dengan pemeriksaan GCS. Pemeriksaan GCS normal itu 13 sampai 15. Setelah saya melakukan pertolongan pertama pada pasien dengan cedera kepala, saya tidak menemukan adanya tanda dan gejala pasien dengan cedera kepala ringan. Setelah kita melakukan pertolongan pertama pada pasien dengan cedera kepala, kita tidak menemukan adanya gejala cedera kepala sedang atau berat. Tetapi kita selalu menganjurkan kepada pasien untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit terdekat atau dokter praktek ketika mengalami atau muncul keluhan mual dan muntah, linglung, telinga berdenging, pusing dan sakit kepala, keluar darah dari hidung dan telinga, hilang kesadaran lebih dari 30 detik, perubahan pada perilaku dan cara bicara,
perubahan pada mental dan koordinasi gerak tubuh, perubahan di mata seperti pupil membesar atau tidak sama ukurannya antara bagian kanan dan kiri, gangguan penglihatan, tungkai melemah, dan kejang. Ini semua kami anjurkan untuk mencegah terjadinya komplikasi lanjut pada pasien. Sekian dan terima kasih.